ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Ini tentang pembuatan patung-patung atau lukisan-lukisan yang dibuat oleh manusia. Pada hakikatnya, pada asalnya, itu godaan daripada iblis. Yang pertama kali dilakukan demikian. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam itu godaan daripada iblis untuk membuat patung-patung itu. Jadi pembuatan patung-patung itu godaan daripada iblis. Iblis yang menyuruh untuk melakukan demikian. Awalnya seperti itu. Dibisikkanlah kepada manusia untuk melakukan demikian. Dan terus seperti itu. Karena kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Sedangkan iblis berusaha yang pertama kali bagaimana menjatuhkan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran. Kalau nggak berhasil, mereka jatuhkan manusia dalam perbuatan bid'ah. Kalau nggak berhasil, terus kepada dosa-dosa besar yang lain yang banyak sekali, maksiat. Itu semua godaan iblis. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah, kewajiban kita memberikan nasihat. Kewajiban kita mendatangi, memberikan nasihat. Itu yang mampu kita lakukan. Karena umumnya dari orang-orang pemerintah tidak tahu. Meskipun mereka Islam, tidak tahu tentang hakikat agama Islam ini. Bahwa hakikat agama Islam adalah tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya kita mendatangi, menjelaskan dengan cara yang baik. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita mampu. Tapi untuk mencegah, kita nggak mungkin. Melawan ulil amri nggak mungkin. Dan nggak boleh secara syariat. Tapi tetap kita wajib ingatkan. Wajib kita ingatkan, memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Dan kita berdoa menjauhkan, karena kalau antum perhatikan ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, yang Allah katakan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat syirik. Seumur hidupnya. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di beberapa ayat Al-Quran. Di antara Allah sebutkan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan lillahi wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang imam. Qanit, yang selalu beribadah kepada Allah. Hanif, lurus dalam beribadah. Wa lam yakun minal musyrikin. Tidak pernah berbuat syirik. Gak pernah seumur hidupnya Ibrahim berbuat syirik, gak pernah sama sekali. Tapi tetap Allah menyuruh, tetap Nabi Ibrahim khawatir anak cucunya jatuh dalam perbuatan syirik. Sampai Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa demikian? Padahal Nabi Ibrahim sudah memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Ibrahim memberikan alasan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu, patung-patung itu telah banyak menyesatkan manusia. Antum lihat di surah Ibrahim. Biar juga antum tahu ini. Nabi Ibrahim khawatir umatnya ini jatuh dalam kesyirikan, anak cucunya jatuh dalam kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, di surah Ibrahim surah yang ke-14. Antum lihat tuh di surah Ibrahim di ayat 25 ayat 26. Dan tadi saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat syirik. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Di surah Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim berdoa membangun Ka'bah, kemudian berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingat tatkala Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini aman.
Wajnubni, dan jadikan aku wa baniya dan anak cucuku anak budal asnam, dari menyembah berhala. Kemudian Ibrahim memberikan alasan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, maksudnya berhala-berhala. Innahun, berhala-berhala. Adlalna katsiran minan nas. Banyak menyesatkan manusia. Artinya mereka ini banyak sekali menyesatkan kebanyakan manusia. Itu alasannya. Makanya tetap kita berusaha bagaimana memberikan nasihat kepada ulil amri agar jangan membuat patung. Sekarang mungkin orang tahu nggak disembah, tapi 20 tahun yang akan datang disembah. Seperti kaumnya Nabi Nuh, awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Sekarang patung-patung dibangun itu nggak disembah, tapi lama-kelamaan nanti disembah. Dan tergantung hati manusia kepada patung-patung tersebut. Sama seperti orang yang pajang lukisannya kiai atau habib atau ajengan atau syekh atau guru ditaruh di rumahnya. Ditaruh di rumahnya, makhluk hidup ini nggak boleh. Memajang foto-foto itu akan membuat apa? Malaikat nggak akan masuk ke rumahnya. Jadi tempat setan itu. Disuruh singkirkan. Awalnya dipajang, lama-kelama apa? Hatinya terpaut. Kemudian apa? Menyembah gambar-gambar itu. Ini berbahaya. Dan ini sudah terjadi. Makanya diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hanya menyampaikan, dan kalau dibilang kita harus pindah kemana? Tempat yang lain juga penuh dengan patung. Tadi ibu bilang kita mau pindah kemana? Gitu. Jadi kalau kita lihat di berbagai tempat sudah terjadi seperti itu. Ya kalau di tempat kita memang banyak patung dan kita khawatir anak kita, boleh kita pindah. Tapi yang paling penting, yang pertama kali kita pindah itu maksudnya hijrah dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu dulu yang pertama kali. Ketika kita sebut hijrah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, di Sahih Bukhari disebutkan al-muhajiru man hajara, dalam riwayat Imam Ahmad, al-muhajiru man hajara al-khataaya wadz-dzunub. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, muhajir, orang yang hijrah itu orang yang hijrah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sudah kita tinggalkan tempatnya banyak orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat syirik, dan kita nggak bisa, takut anak-anak ini terpengaruh. Boleh kita hijrah dari tempat itu. Cari yang lebih aman, lebih selamat. Karena kita ingin selamat dunia, ingin selamat akhirat. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, diberikan pemahaman yang benar, diberikan hidayah taufik, dan diberikan juga hidayah untuk dapat mengamalkannya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin SAW, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.